Akhirnya malam pun tiba dan saya pun beristirahat. Namun di saat pukul 1:30 pagi, saya terbangun dari tidur saya karena suara televisi yang lupa saya matikan tadi pada saat saya tertidur. Dan di saat itu juga saya tersadar Selamat datang di Laci Kiri, lagi ceritain kisah misteri. Untuk tayangan audiovisual bisa dinikmati di YouTube channel Nico Oliver, dan untuk tayangan audio podcast bisa dinikmati di Laci Kiri. Dan untuk episode Laci Kiri kali ini, saya akan menceritakan pengalaman salah seorang sahabat saya ketika dia harus dirawat di rumah sakit. Mari kita mulai kisah misteri kali ini. Sosok hitam di rumah sakit. Kejadian ini saya alami sekitar 10 tahun yang lalu saat saya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena tifus. Saat itu saya harus rawat inap di salah satu rumah sakit di Bilangan, Jakarta Selatan. Memang sebelumnya saya sudah beberapa kali mengalami interaksi dengan makhluk astral, meskipun biasanya hanya sekelibat. Namun pengalaman yang saya alami di rumah sakit ini bisa dikatakan sebagai salah satu pengalaman saya yang cukup kuat dengan energi negatif yang ada. Saat itu saya sudah dirawat selama 3 hari. Dan memang saya memilih kelas perawatan kelas 1, sehingga hanya ada saya di dalam kamar rawat tersebut. Sebelumnya memang ada kerabat yang datang mengunjungi saat jam besuk, dan juga ada yang menemani jaga malam saat saya dirawat selama 2 hari sebelumnya. Namun pada hari itu kebetulan kerabat yang biasa menemani jaga malam memiliki kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga saya berada di kamar sendirian. Yang sebenarnya tidak menjadi masalah buat saya, karena meskipun sedang dirawat inap, saya masih bisa melakukan berbagai aktivitas untuk menghibur diri. Akhirnya malam pun tiba dan saya pun beristirahat. Namun di saat pukul 1:30 pagi, saya terbangun dari tidur saya karena suara televisi yang lupa saya matikan tadi pada saat saya tertidur. Dan di saat itu juga saya tersadar bahwa selang infus saya sedikit terlilit dan juga menjelang habis. Saya pun memutuskan untuk menekan tombol bel untuk memanggil suster jaga. Selain untuk meminta ganti infus, sekaligus juga untuk membenarkan selang infus yang terlilit. Sekitar 10 menit setelah saya menekan tombol bel, ternyata belum ada juga suster jaga yang masuk ke kamar. Saya pun kembali menekan tombol bel, mengingat mungkin saja suster jaga tersebut sedang melakukan tugas keliling atau sedang beristirahat. Dan akhirnya memang tidak berapa lama kemudian, pintu kamar pun terbuka. Dengan kondisi cahaya kamar yang redup, saya melihat ada seseorang yang mendekat dari arah pintu kamar menuju kasur saya. Dari kejauhan saya melihat seperti bayangan yang awalnya saya pikir suster jaga yang datang ke kamar untuk menanggapi bel saya sebelumnya. Namun ternyata yang saya lihat bukanlah suster jaga, melainkan sebuah sosok hitam yang terus mendekat ke arah saya. Dari yang awalnya tidak terlihat jelas, hingga akhirnya sosok tersebut berada tepat di depan kasur saya. Dan di sana saya melihat sosok hitam yang semakin diperhatikan, semakin membesar dengan wajah yang mengerikan. Yang saya rasakan saat itu adalah energi negatif yang muncul dari sosok tersebut. Hingga akhirnya saya merasakan tidak bisa menggerakkan badan sama sekali. Bahkan saya tercekat, tidak bisa mengeluarkan suara juga. Dan puncaknya yang saya rasakan adalah sosok tersebut pun menjatuhkan tubuhnya ke arah badan saya. Dan saat itu badan saya menjadi lemas dan semuanya tiba-tiba menjadi hitam. Namun di saat bersamaan,
Saya bisa mendengar suara pintu kamar yang terbuka dan kondisi ruangan yang tiba-tiba menjadi terang karena lampu kamar yang dinyalakan oleh suster jaga yang masuk ke dalam kamar saya. Terima kasih sudah menikmati Laci Kiri, episode Sosok Hitam di Rumah Sakit. Buat yang pernah punya pengalaman berinteraksi dengan makhluk astral, silakan share di kolom komen atau bisa juga bercerita melalui email ke contact.nicooliver@gmail.com. Jangan lupa untuk follow akun Instagram @nicooliver dan juga @laci.kiri. Kita ketemu di Laci Kiri berikutnya.